11211089 dan teman saya Mustiatul Hasanah NIM 11211099. Di sini kami akan menjelaskan sejarah pendidikan dengan tema perkembangan pendidikan Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan sampai tahun 1645. Karakteristik perkembangan pendidikan Indonesia antara tahun 1945 sampai 1955. Dapat dikatakan bahwa 90% penduduk Indonesia masih mengalami buta huruf pada masa peralihan tahun 1945 sampai 1955, dikarenakan mengalami berbagai kesulitan tak terkecuali di bidang pendidikan. Kurikulum 1947 merupakan kurikulum pasca kemerdekaan. Pengaruh kolonial Belanda dan Jepang sangat terasa dalam kurikulum pendidikan Indonesia, yang mana kurikulum ini bertujuan untuk membentuk karakter manusia. Selanjutnya yakni sistem persekolahan Indonesia antara tahun 1945 sampai 1955. Adapun susunan persekolahan dan kurikulum yang berlaku sejak tahun 1945 sampai 1955, yakni yang pertama, pendidikan rendah. Pendidikan rendah ini dikenal dengan SR, lama pendidikannya 3 tahun. Yang kedua, pendidikan menengah. Pendidikan ini disebut juga dengan SMP, seperti halnya pada zaman Jepang. 3. Pendidikan kejuruan meliputi pendidikan ekonomi dan pendidikan kewanitaan. Pendidikan ekonomi disebut juga dengan sekolah dagang yang lama pendidikannya 3 tahun setelah pendidikan SR, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dagang dan pembukuan. Pendidikan kewanitaan, sesudah kemerdekaan pemerintah membuka sekolah kepandaian wanita atau SKP, dan pada tahun 1947 sekolah guru kepandaian putri atau SGKP yang lama pelajarannya 4 tahun setelah SMP atau SKP. 4. Pendidikan teknik meliputi 1. Kursus kerajinan negeri atau KKN. Sekolah atau kursus ini 1 tahun lamanya dan merupakan pendidikan teknik terendah berdasarkan SR 6 tahun. KKN terdiri atas jurusan kayu, besi, anyaman, perabotan rumah, las, dan batu. Yang kedua, sekolah teknik pertama bertujuan mendapatkan tenaga tukang yang terampil serta dengan pengetahuan teori. Lama pendidikan 2 tahun setelah SR dan terdiri atas jurusan kayu, batu, keramik, perabotan rumah, anyaman besi, listrik, mobil, cetak, tenun, kulit, motor, ukur tanah, dan cor. Yang ketiga, sekolah teknik bertujuan mendidik pengawasan bangunan. Lama pendidikan 2 tahun setelah STP atau SMP dan meliputi bagian B dan meliputi jurusan bangunan gedung, bangunan air dan jalan, bangunan radio, bangunan kapal, percetakan, dan pertambangan. 4. Sekolah teknik menengah bertujuan mendidik tenaga ahli teknik dan pejabat teknik menengah. Lama pendidikan 4 tahun setelah SMP Bantuan B atau ST dan terdiri atas jurusan bangunan gedung, bangunan sipil, bangunan kapal, bangunan mesin, bangunan listrik, bangunan mesin kapal, kimia, dan pesawat terbang. 5. Pendidikan guru sekolah teknik. Untuk memenuhi keperluan guru-guru sekolah teknik dibuka sekolah atau kursus untuk mendidik guru yang menghasilkan ijazah A teknik, ijazah B1 teknik, ijazah B2 teknik. 5. Perguruan tinggi periode 1945 sampai 1950. Kesempatan untuk meneruskan studi pendidikan tinggi semakin terbuka lebar. Lembaga pendidikan yang ada adalah Universitas Gadjah Mada, beberapa sekolah tinggi, dan akademi di Jakarta, Klaten, Solo, dan Yogyakarta. Selanjutnya, Undang-Undang Pokok Pendidikan dan Pengajaran 1950 dan pelaksanaannya. Pemerintah yang berasaskan sosialisme menjadi rujukan dasar bagaimana pendidikan akan dibentuk dan dijalankan demi pembangunan dan kemajuan bangsa Indonesia di masa mendatang. Sesuai UU nomor 4 tahun 1950 yang kemudian disempurnakan menjadi UU nomor 12 tahun 1954 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah. UU nomor 22 atau 1961 tentang pendidikan tinggi dilanjutkan UU nomor 14 1965 tentang Majelis Pendidikan Nasional dan UU nomor 19 tahun 1965 tentang pokok-pokok sistem pendidikan nasional Pancasila.
Kurikulum Orde Lama diantaranya 1. Rentang tahun 1945 sampai 1955. Kurikulum yang berjalan saat itu dikenal dengan sebutan Rencana Pembelajaran 1947 yang baru dilaksanakan pada tahun 1950. Orientasi rencana pengajaran 1947 tidak menekankan pada pendidikan pikiran, yang diutamakan adalah pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran yang disebut dengan Rencana Pelajaran Terurai 1952. Silabus pelajaran jelas sekali dan seorang guru mengajar satu mata pelajaran. Kebutuhan peserta didik akan ilmu pengetahuan lebih diperhatikan dan satuan mata pelajaran lebih dirindukan. Siswa diposisikan sebagai objek dan guru sebagai subjek sentral dalam menentukan apa saja yang akan diperoleh siswa serta yang menentukan standar keberhasilan siswa dalam proses pendidikan. 3. Kurikulum 1964. Fokus kurikulum 1964 pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Mata pelajaran dibagi dalam 5 kelompok bidang studi, yaitu moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keterampilan, dan jasmaniah. Pendidikan dasar lebih menekankan pada pengetahuan dan kegiatan nasional praktis. Perkembangan pendidikan guru di Indonesia antara tahun 1945. 1. Pendidikan guru dalam periode antara tahun 1945 sampai 1950 dikenal 3 jenis pendidikan guru, yaitu: pertama, Sekolah Guru B atau SGB, lama pendidikan 4 tahun dan tujuan pendidikan guru untuk sekolah rakyat. Murid yang diterima adalah tamatan SR yang akan lulus dalam ujian masuk sekolah lanjutan. Ujian pertama ditempuh kelas 3 dan ujian kedua ditempuh kelas 4. Pelajaran bersifat umum untuk kelas 1, 2, 3 dan pendidikan kejuruan diberikan di kelas 4. Yang kedua, Sekolah Guru C atau SGC didirikan karena kebutuhan guru SR yang mendesak dan perlunya pembukaan sekolah guru yang dalam waktu singkat dapat menghasilkan. Namun SGC dirasa kurang bermanfaat sehingga ditutup dan diantaranya dijadikan SGB. Yang ketiga, yakni Sekolah Guru SGA. Didirikannya SGA karena adanya anggapan bahwa pendidikan guru 4 tahun belum menjamin taraf pengetahuan yang cukup sebagai guru. SGA memberikan pendidikan 3 tahun sesudah SMP. Mata pelajaran yang diberikan SGA sama jenisnya dengan SGB.